Wakil Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid lebih dikenal nama Gus Dur, adalah politik Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat dari pemilu tahun 1999 hingga pada tahun 2001. Kelahiran dia 7 September 1940 Kabupaten Jombang, meninggal 30 Desember 2009 Jakarta. Masa kepresidenan 20 Oktober 1999, 23 Juli sampai 2001. Pada Juli 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan partai politik, kemudian diberi nama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Awal masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden, telah banyak perubahan mendasar dari tingkat peranan militer baik dalam kancah sosial maupun politik. Ia memposisikan militer secara profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya, dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal. Yang selanjutnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia selama kurang lebih 2 tahun, melakukan berbagai perubahan terkait demokratisasi seperti di bidang agama, birokrasi, dan militer. Ia juga mengubah peran militer dan melikuidasi Departemen Sosial karena dianggap sarang penyimpangan, termasuk korupsi dan penyelewengan dana bantuan kemanusiaan. Kebijakan pemerintahan, terutama bidang politik, mengubahkan Departemen Keterangan. Baru, Departemen Keterangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers. Dapat kebebasan yang tersebut, maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin. Yang kedua, tentang ekonomi, untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia. Untuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas untuk memecahkan perbedaan ekonomi Indonesia yang berhubungan dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yang ketiga, bidang militer. Pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses reformasi militer, mengambil tindakan untuk menciptakan supremasi sipil dengan cara memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu menunjuk Juwono Sudarsono yang kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Yang keempat, bidang hukum. Ketetapan MPR /6/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 1 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Yang kelima, bidang sosial budaya. Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Yang kelima, prestasi-prestasi yang diraih oleh Presiden keempat. Yang pertama, harga beras menjadi stabil. Yang kedua, beras yang dipasarkan adalah produk lokal, bukan beras hasil impor negara lain. Yang ketiga, ekonomi Indonesia maju yang minus hingga plus 7,5% kurun waktu 2 tahun. Yang keempat, hutang berkurang 44,5 miliar dolar, baik dengan suap, hutang dengan hutang, dan suap baik dengan hutang, mahal dengan hutang murah. Yang kelima, ekspor naik menjadi 2 kali lipatnya.
Selanjutnya yang nomor 6, beras dan pangan menjadi stabil. Yang ke-7, peningkatan gaji PNS menjadi 2 kali lipat. Yang ke-8, ekonomi pulih kembali. Yang ke-9, modal PLN naik dari -9 triliun menjadi 104 triliun. Yang ke-10, hutang harga bikin listrik berhutang dari 80 miliar menjadi 35 miliar, mendapat potongan 50 miliar. Yang ke-11, proyek Pak Habibie lagi rugi ratusan miliar menjadi untung 14 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. Kelebihan di masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama yaitu harga beras stabil. Yang kedua, beras yang dipasarkan adalah beras produk lokal, bukan beras hasil impor negara lain. Yang ketiga, ekonomi Indonesia maju yang awalnya -3 hingga sekarang menjadi +7,5% kurun waktu 2 tahun. Selanjutnya yaitu kelemahan ketika masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat popularitas Gus Dur. Yang kedua yaitu masyarakat yang kurang antusias dengan gaya pemerintahan Gus Dur dengan beberapa keputusan yang kontroversial membuat Gus Dur bukan sosok yang populis. Dan yang terakhir yaitu tak punya basis politik yang kuat di parlemen MPR DPR. Selanjutnya yaitu tentang kontroversi yang di masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, pembubaran